Sebagai seorang advokat, Kipra Firdaus Owiwobo memang seolah tak pernah lepas dari kontroversi. Setelah diberhentikan dari Kongres Advokat Indonesia, ia bergabung dengan organisasi advokat Feradi WPI. Namun, baru-baru ini beredar kabar bahwa Firdaus akan kembali pindah ke organisasi lainnya. Hal itu bermula dari beredarnya sebuah foto yang diduga memperlihatkan formulir verifikasi advokat. Di atasnya terpampang nama Firdaus beserta foto yang memperlihatkan dirinya dengan setelan formal. Formulir itu ditujukan kepada organisasi advokat bernama Lawyer Indonesia. Kita membuktikan bahwa proses peradilan di negeri ini sangat bobrok sekali, ya. Dimana ketika kita ingin mengorek permasalahan yang sangat melanggar kesusilaan, tetapi kasus itu dialihkan ke masalah yang lain, yang remeh-temeh. Bahkan kasus remeh-temeh tentang saya naik meja secara nggak sengaja sampai digoreng dan sehingga saya diberhentikan di Kongres Advokat Indonesia. Jam 8 malam saya diberhentikan di Kongres Advokat Indonesia. Jam 5 subuh saya sudah ditelepon oleh 3 organisasi advokat. Di antaranya Peradi Perjuangan, Peradi WPI dan lain-lainnya. Sampai jam 9 tadi banyak yang telepon organisasi advokat mengajak saya bergabung. Kalau misalnya direkrut oleh organisasi lainnya itu silakan. Kan kembali ke tadi. Organisasi yang akan menerima dia mau menjadi organisasi yang berintegritas atau seperti apa? Semua orang tahu, semua orang menonton kejadian itu, dan hampir semua orang itu tidak menerima jawaban Firdaus, klarifikasi Firdaus, tidak menerima kejadian itu. Artinya kalau misalnya organisasi masih menerima Firdaus, saya tidak komen apa-apa, saya mau ketawa doang sama organisasi itu. Saya mau ketawa saja. Hingga kini masih belum ada konfirmasi langsung dari Firdaus mengenai kepindahannya. Padahal pasca insiden di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ia menunjukkan betapa kebanggaan saat bergabung dengan Feradi WPI sebagai Ketua DPD Wilayah Provinsi Banten. Namun beredarnya formulir-formulir verifikasi advokat diduga dirinya akan pindah ke organisasi lain. Lantas, apa yang terjadi? Benarkah kontroversi hingga insiden terbaru kericuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi pemicu dirinya keluar dari Feradi WPI? Dan mereka bilang, tolong bang, masuk di sini, ini posisi abang. Ini posisi abang. Akhirnya karena Feradi WPI yang menghubungi saya dengan sungguh-sungguh dan memberikan jabatan saya sebagai ketua DPD Banten di Feradi WPI, akhirnya saya terima. Dan hari ini saya resmi menjadi anggota Feradi WPI. Kalau bicara tidak hormat, itu kan menurut kata mereka. Ya. Tapi saya diberhentikan secara hormat karena saya dapat penghargaan dari beberapa organisasi advokat. Saya ditawari untuk menjadi pengurus dan anggota kehormatan dari berbagai organisasi advokat. Jadi kalau bicara tidak hormat, itu dalil mereka. Kalau saya memang berhenti secara hormat. Karena 6 bulan sebelum saya diberhentikan hari ini, saya sudah mengundurkan diri beberapa kali. Ya. Alasannya? Saya sudah mengundurkan diri dengan ketua DPD Haji Anwar, ya, Bang Haji Anwar atau Dr. Haji Muhammad Anwar, SHMH. Jadi saya sudah mengundurkan diri di grup 6 bulan lalu pada saat setelah tahun baru. Saya bilang saya ingin keluar di KAI karena memang saya ingin mendirikan organisasi baru, ya, yang namanya Pembasmi, gitu. Jadi Pembasmi sudah berdiri beberapa waktu lalu. Jadi niatan saya untuk mendirikan organisasi baru itu memang sudah lama, karena saya melihat di KAI ini tidak ada harapan untuk memprotek anggotanya, gitu. Kalau ada anggotanya yang salah, bukannya dibela malah dijeblosin. Tidak ada yang namanya
kita dipanggil secara profesional ya untuk memeriksa kita di Dewan Etik ya, tidak ada sesuai dengan undang-undang advokat. Tapi biarlah itu bergulir dengan sendirinya. Yang jelas hari ini saya sudah bergabung dan Pradi WPI ya. Dan ada Pradi Perjuangan juga mengajak saya untuk bergabung, ada Pradi lain-lainnya. Tapi saya akhirnya bergabung dengan Pradi WPI, Pradi WPI. Saya simpel supaya apa? Supaya ini bisa berjalan lagi, dan tapi saya ngomong sama dia harus lebih baik. Siap. Ya. Siap. Semua yang masa lalu itu namanya semua manusia, tak ada gading yang tak retak. Siap. Saya bukan manusia yang sempurna juga, ya. Siap. Beliau juga bukan manusia yang sempurna. Oke, yang kemarin sudah ada hukuman yang cukup keras. Siap. Ya, sudah dihukum yang cukup keras. Dan hukumannya juga nggak cuma melalui organisasi, tapi di sanksi sosial. Sosialnya juga udah mengalami. Saya merasa ini juga mengalami sanksi sosial cukup. Dan saya nggak bisa bicara itu karena waktu kejadian itu belum di organisasi saya, dan sudah dihukum di organisasinya. Dan saya ini orang yang percaya second chance, kesempatan kedua. Maaf, saya Nasrani. Saya percaya Tuhan saya memberi saya kesempatan kedua dalam hidup ini. Dan saya bisa menolong dia memberi kesempatan kedua dalam litigasi. Lalu kami terbitkan KTA dan surat pengangkatan advokat Pradi. Dan beliau sudah bisa litigasi lagi karena untuk bersidang itu yang dibutuhkan adalah BAS yang diterbitkan oleh pengadilan tinggi dan KTA organisasi advokat. Cukup dua itu. Itu seorang lawyer sudah bisa bersidang. Dan semenjak hari Senin kemarin beliau sudah menjadi anggota Pradi WPI, dan beliau menyampaikan, Ketum, saya mau memperbaiki diri lebih baik lagi dalam penegakan hukum bersama Pradi WPI. Akan menjaga marwah organisasi yang baru ini, rumah saya yang baru, dan saya mau menjadi pemimpin. Dia bilang gitu. Oke, saya percayakan kepada kamu, Ketua DPD Pradi WPI Provinsi Banten. Saya yakin dengan kepemimpinan beliau nanti di Banten akan banyak pengacara-pengacara yang pemberani yang akan lahir dalam kepemimpinan beliau, yang berani menegakkan hukum, berani berteriak kalau ada titik kesoliman dan ketidakbenaran tanpa takut semenang-menangan. Seperti diketahui, saat ini status advokat Firdaus masih dibekukan. Artinya, ia tidak bisa terjun sebagai kuasa hukum klien di persidangan. Ia bersama Rasman Arif Nasution bahkan dilaporkan oleh PN Jakarta Utara ke Mabes Polri. Sekarang ini ada 3 malapetaka. Ada 3 malapetaka yang dihadapi oleh Rasman dan juga si Firdaus yang katanya jago taekwondo, jago pencaksilat, jago tortor, jago dansa, jago boxer. Sekarang ada 3 malapetaka. Pertama, dakwaan karena laporan Hotman Paris. Kedua, proses di Mabes Polri atas laporan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan ketiga, surat BAS. Itulah resiko kalau berperang hukum, kalau berperkara melawan Hotman tidak memakai otak. Memang ada juga kasihan juga lihat Firdaus, tapi Firdaus tahu apa yang kamu tanam itulah hasilnya. Firdaus, kamu membela Rasman juga nggak mempeduli sama kamu. Kamu udah dibekukan malah main mundur-mundur, ya kan? Gimana mau minta uang sembako sama Rasman? Ya, memang Firdaus ini dia lebih banyak bertindaknya daripada berpikirnya gitu. Jadi kikir berpikir, tapi royal berberontak. Harusnya kan berotak, jangan berontak, itu gak? Berotak, jangan pakai n, bukan berontak, berontak. Kasihan juga dia ngelawan itu. Gus, aku takutnya nanti dia ribut-ribut, berantem, dilaporin. Bayangin kalau pengadilan Jakarta Utara melaporkan Firdaus, nanti pengadilan Jakarta Pusat melaporkan lagi gitu kan. Apakah hidupnya biasa membela pengacara tiba-tiba jadi dibela kan? Buntut dari polemik di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dianggap menghina pengadilan, tidak sedikit yang kini mempertanyakan gelar sarjana Firdaus. Wakil Rektor 3 Universitas Ibnu Khaldun yang merupakan alma maternya pun sempat angkat bicara. Dr. Murtiman memastikan bahwa nama Rasman maupun Firdaus tidak ditemukan dalam daftar mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun. Bahwa masalah yang berkaitan dengan app ini yang kira-kira mahasiswa atau alumni daripada Universitas Ibnu Khaldun, maka setelah kami cek
di dalam data Universitas Ibnu Khaldun, beliau ini adalah tidak terdaftar di tempat kami. Itu tidak terdaftar di Universitas Ibnu Khaldun, baik mulai dari mahasiswa ataupun dari alumninya. Abang F bukan sah dan tidak sah karena kami tidak tahu masalah itu. Maksudnya apa? Maksudnya saya hanya menyampaikan keberadaan F ini, apakah mereka itu dulu mahasiswa dari Universitas Ibnu Khaldun Jakarta atau dari alumni Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Jadi itu semua data mahasiswa dan data daripada alumni semua ada di sini, ada di kampus ini, gitu. Maksudnya tidak ada dua, maksudnya tetap satu, bahwa mahasiswa yang masuk di sini dari awal itu terdaftar di Universitas Ibnu Khaldun. Itu pun itu selalu diupdate, dilaporkan ke Dikti, ya. Setelah itu mereka lulus, tentunya dia akan didaftar di sini. Mereka itu adalah sebagai alumni Universitas Ibnu Khaldun. Terserah dari fakultas apa saja. Nanti di sini ada daftarnya masing-masing, ada datanya masing-masing para alumni yang ada di sini. Itu. Iya. Kalau Abang R sendiri, setelah kita melakukan pengecekan, emang tidak terdaftar di Universitas Ibnu Khaldun Jakarta ini, ya, itu. Kalau SH-nya perlu ditanyakan, itu namanya sudah lain cerita. Itu pihak-pihak yang tertentu bisa untuk melakukan pemeriksaan terhadap mereka. Dari mana itu ijazah dan lain-lainnya, karena kami tidak pernah mengeluarkan ijazah untuk nama F dan R ini, gitu. Udah saya katakan, Firdaus itu nggak usah lagi datang-datang ke pengadilan. Udah benar kamu ke sawah, ke kebun, ya. Jadi pedagang aja. Kasih ganti namanya kantor hukum anak buahmu itu. Kalau ada namanya Panjul Associate atau Rahmat Associate, nggak usah lagi nama Firdaus karena sensitif. Orang kan sudah mengikuti apa yang saya omongin. Kalau ketemu Firdaus, usir, pergi, kan kira-kira gitu. Salah satu kontroversi Firdaus yang belakangan cukup menjadi sorotan adalah perseteruan dengan Hotman Paris Hutapea. Keduanya pun kerap saling sindir satu sama lain lewat sosial media. Firdaus bahkan pernah menantang pengacara bling-bling tersebut adu kekayaan. Ditambah sederet polemik lain yang kerap kali muncul, membuat Firdaus mendapat sentilan pedas bukan hanya dari warganet namun juga rekan sejawatnya sesama advokat. Tentang hoak-hoak yang disebarkan oleh Hotman Paris bahwa saya sudah tidak bisa bersidang, suruh belajar lagi ilmu hukum Hotman Paris. Ya, doktornya dari mana dia? Bicaranya ngaco, literasinya nggak jelas, artikulasinya nggak jelas. Suruh debat dengan saya di TV. Semua buka pasal-pasal. Hotman Paris, kau jangan banyak piknik. Kutantang kau debat di TV. Dari mana dasarnya kau bilang aku nggak boleh bersidang di seluruh Indonesia? Jangan fitnah, ya, jangan fitnah Hotman Paris, ya. Kau membuat ujaran kebencian dan menghasut orang agar membenci saya. Ya, nanti akan saya buat perhitungan sama kau, ya. Udah terdakwa dia. Tidak akan ditahan, mungkin ya karena memang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Jadi memang, tapi dengan kelakuan seperti itu coba, bagaimana sikap hakim? Makanya naluri bisnis dia nggak ada. Dengan melakukan itu, kliennya akan menjauh, pengadilan akan menjauhi dia, hakim akan marah semuanya, dan tidak akan mungkin perkara-perkara besar. Akhirnya apa? Datangnya ke Hotman semua. Akhirnya apa? Lamborghini gua nambah terus. Saya sudah sampaikan, ya, orang-orang yang mengaku sebagai advokat yang omongannya ngalor ngidul, tes dulu kejiwaannya. Jangan-jangan orang ini bukanlah subjek hukum yang sempurna. Kenapa? Ya gayanya petenteng. Ini akibat apa? Akibat ada kekurangan. Kekurangannya apa? Harusnya bintangnya 7, bukan bintang 5. Kurang 2 bintangnya. Tambahin lagi itu.